Assalamualaikum Alfarabi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini Miss Yun akan membahas kembali materi yang sudah Miss Yun berikan minggu lalu, yaitu tentang peristiwa penting yang menyenangkan. Apa sih peristiwa itu? Ada yang tahu? Ya, peristiwa adalah suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri kita. Entah itu kejadian yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa penting yang menyenangkan. Lihat gambar yang selanjutnya. Ada dua gambar A dan gambar B. Silakan dicermati gambarnya. Menurutmu, gambar manakah yang merupakan peristiwa penting yang menyenangkan? Yo, silakan dipikirkan, nanti kita lihat jawabannya bersama. 1, 2, 3, tara. Ya, ini jawabannya. Jadi, kalau tadi ada yang berpikir kalau gambar A adalah peristiwa yang menyenangkan, mohon maaf, jawaban yang benar adalah gambar B. Loh, kenapa Miss? Kok bisa gambar B? Kita lihat. Gambar A, seperti yang kita tahu, gambar A adalah apa? Gambar A itu merupakan kegiatan bermain bersama dengan teman-teman. Bermain bersama dengan teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kenapa disebut kegiatan? Karena kita bisa melakukannya kapanpun, bahkan kita bisa bermain dengan teman setiap hari. Sedangkan mendapat juara 1 saat lomba merupakan peristiwa penting yang menyenangkan. Kenapa peristiwa? Peristiwa ini akan selalu kita ingat dan bisa kita ceritakan dengan lengkap. Karena peristiwa ini tidak terjadi setiap hari, tidak kita alami setiap hari. Itulah peristiwa. Jadi kalau kegiatan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita alami setiap hari. Tapi kalau peristiwa adalah kejadian luar biasa yang belum tentu kita alami setiap hari. Sampai di sini sudah paham, Kak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Lihat, di situ ada dua gambar lagi, kelahiran adik dan bermain dengan adik atau kakak. Menurut kalian, mana yang peristiwa? Kelahiran adik atau bermain dengan kakak atau adik? Ya, dua-duanya menyenangkan. Ya, itu pasti. Kelahiran adik menyenangkan, bermain dengan adik ataupun kakak juga menyenangkan. Nah, di sini kelahiran adik adalah contoh dari peristiwa. Kenapa kelahiran adik merupakan peristiwa? Karena kelahiran adik tidak terjadi setiap hari. Tidak mungkin kan bunda kalian melahirkan setiap hari? Jadi, kelahiran adik adalah sebuah momen langka, sebuah momen yang jarang terjadi, tidak terjadi setiap hari, bahkan belum tentu terjadi setiap tahun, maka itulah disebut dengan peristiwa yang menyenangkan. Sedangkan bermain dengan adik atau kakak itu disebut kegiatan yang menyenangkan karena bisa kita lakukan setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Terutama saat-saat sekarang yang kalian tidak keluar rumah sama sekali. Inilah waktunya kalian bisa melakukan kegiatan bermain dengan adik atau kakak. Oke, kita lanjut ya pinter ya. Selanjutnya ada gambar merayakan ulang tahun dan bermain sepeda bersama teman. Mana yang peristiwa? Ya, betul. Jawabannya adalah merayakan ulang tahun. Loh, kenapa Miss merayakan ulang tahun disebut peristiwa? Tentu saja merayakan ulang tahun itu peristiwa karena hanya terjadi setiap setahun sekali. Tidak mungkin kan kamu setiap bulan ulang tahun atau bahkan setiap hari ulang tahun. Namanya saja ulang tahun, otomatis akan terjadi hanya satu kali setahun. Itulah kenapa merayakan ulang tahun adalah contoh dari peristiwa penting yang menyenangkan. Sedangkan bermain sepeda bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan setiap hari, setiap weekend, atau setiap ada kesempatan. Tapi bagaimana Miss kalau aku jatuh dari sepeda? Itu peristiwa atau kegiatan? Jatuh dari sepeda merupakan peristiwa karena tidak setiap kamu bermain sepeda kamu pasti jatuh, bukan? Sekali kamu jatuh pasti kamu akan hati-hati sehingga tidak jatuh lagi. Sehingga jatuh dari sepeda itu adalah contoh dari peristiwa. Sedangkan bermain sepeda merupakan kegiatan. Sampai di sini bisa dipahami, Kak?
Kalau bisa dipahami, kita lanjut. Contoh ke peristiwa menyenangkan yang lainnya adalah ini, pulang kampung atau pergi ke rumah nenek atau belajar di sekolah. Menurut kalian yang mana peristiwa? Tentu saja yang pulang kampung, iya kan? Pulang kampung itu merupakan saat dimana, wah itu sudah pasti luar biasa, saat yang menyenangkan buat kita kalau kita adalah orang perantauan di sini. Kita punya kampung halaman, keluarga kita yang lain ada di kampung. Pulang kampung atau pergi ke rumah nenek merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan, yang mana itu tidak bisa terjadi setiap hari. Jadi, pulang kampung atau mudik adalah contoh peristiwa yang menyenangkan. Sedangkan belajar di sekolah merupakan contoh kegiatan yang menyenangkan karena belajar di sekolah adalah seperti rutinitas dan kita lakukan setiap hari. Oke, kira-kira sampai di situ bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, bisa bicara dengan bundanya, nanti dijelaskan oleh bunda, ataupun tetap bisa bila mengalami kesulitan boleh WA ke Miss Win, ya pinter ya. Untuk slide terakhir akan ada tugas dari Miss Win. Tugasnya apa? Yuk cerita. Lagi-lagi cerita. Kenapa Miss cerita terus? Ya, supaya kita punya keterampilan untuk menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Tugas kalian kali ini adalah menceritakan salah satu peristiwa yang menyenangkan yang pernah kamu alami. Nanti minta bunda atau keluarga yang lain untuk merecord, kemudian recordingnya serahkan ke Miss Win. Boleh waktunya boleh sampai di akhir pekan. Begitu ya Al-Farabi. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Miss Win kangen sama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.